Di siang hari yang tenang, seorang pemuda masih terlelap di tempat tidurnya. Ponselnya bergetar dan berdering cukup lama, tapi ia baru bereaksi setelah beberapa saat. Dengan mata setengah terbuka dan suara malas, ia bergumam. "Siapa sih?" Tangannya meraba ponsel di samping bantal, lalu melihat layar. Nama yang muncul membuatnya sedikit terbangun. Ye Lian. Begitu panggilan tersambung, suara dari seberang langsung terdengar. "Ini sudah siang dan kamu belum juga bangun?" Pemuda itu langsung duduk, agak kaget. "Ye Lian." Suara di telepon terdengar ceria dan sedikit terburu-buru. "Cepat. Aku sudah di jalan dan membawa iga babi kesukaanmu untuk makan malam." Mendengar itu, ekspresi pemuda tersebut langsung berubah. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Ye Lian, kau memang yang terbaik." Ia menatap ponselnya dengan perasaan hangat, lalu berkata santai. "Hehe, mandi dulu sana." Namun setelah itu, ekspresinya berubah menjadi lebih serius. Wajahnya sedikit memerah, seolah menahan sesuatu yang sudah lama ingin diucapkan. Dengan suara pelan dan penuh tekad, ia berkata, "Ye Lian, aku punya sesuatu yang selalu ingin kukatakan padamu." Ling Mo menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar karena gugup. Dengan wajah yang memerah, ia memberanikan diri, mengucapkan kalimat yang sudah lama ia simpan. "Maukah kau?" Kalimatnya menggantung, penuh harap. Di ujung telepon, suara lembut Ye Lian menjawab tanpa ragu, "Mau." Hati Ling Mo meluap kegirangan. Belum sempat ia menjelaskan rencananya, Ye Lian memotong dengan nada yang sangat tulus, "Aku bersedia menjadi orang yang kau inginkan." Ling Mo tersenyum lebar, merasa menjadi pria paling bahagia di dunia. "Ye Lian, aku mencintai." Belum sempat kata "mu" terucap, kebahagiaan itu terkoyak oleh jeritan yang memekakan telinga. Wajah Ling Mo yang tadinya cerah berubah pucat pasi. Kepanikan mencekiknya. "Ye Lian? Apa yang terjadi?" teriaknya ke arah ponsel. Suasana damai berubah menjadi distorsi yang menyeramkan. Suara Ye Lian kembali terdengar, namun kali ini bukan dengan nada lembut, melainkan teriakan penuh ketakutan yang mendalam. "Ling Mo, lari!" Itu adalah kalimat terakhir yang ia dengar, sebelum sambungan telepon tersebut berubah menjadi suara statis dan desisan monster. Ling Mo berteriak histeris, memanggil nama gadis itu berkali-kali hingga suaranya serak, namun hanya kegelapan yang menjawabnya. Ling Mo tersentak bangun. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menyentuh keningnya, mencoba mengusir bayangan mengerikan yang baru saja lewat. "Ah, hanya mimpi kenangan saat bencana hari itu," bisiknya dengan suara bergetar. Ia menatap secarik foto tua di tangannya, satu-satunya bukti bahwa Ye Lian pernah ada di hidupnya. Rasa kehilangan itu kembali menghujam dadanya, lebih sakit dari luka fisik manapun yang ia dapatkan di dunia luar yang telah hancur ini. "Ye Lian?" desahnya lirih. Ia segera bangkit dan mengenakan jaket tempurnya. Tidak ada waktu untuk berduka terlalu lama. Di luar sana, suara erangan monster mulai terdengar mendekat. Ling Mo harus tetap hidup, setidaknya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada gadis yang tidak sempat mendengar pernyataan cintanya itu. "Sial, aku tidur terlalu nyenyak," gumamnya sambil bersiap menghadapi maut yang menunggu di balik pintu. Begitu pintu kamar terbuka, suasana tenang langsung pecah. Sesosok zombie yang sejak tadi mengintai langsung menerjang ke arah Ling Mo. Serangannya begitu mendadak hingga membuat Ling Mo nyaris kehilangan keseimbangan. Saat Ling Mo mulai lengah, zombie itu seolah lepas kendali dan mencoba mengoyak tubuhnya. Beruntung, kewaspadaan Ling Mo semalam membuahkan hasil. Ia telah memborgol tangan zombie tersebut ke tiang sebelum tidur, sehingga gerakannya tertahan tepat beberapa inci dari wajahnya. Tanpa rasa takut,
Ling Mo menatap tajam mata zombie itu. Ia memusatkan pikirannya, menggunakan kekuatan mental khusus untuk menekan insting liar makhluk tersebut. Perlahan, perlawanan zombie itu melemah. Tunduk di bawah kendali roh Ling Mo. Setelah berhasil menenangkan makhluk itu, Ling Mo melemparkan kunci borgol ke arahnya. Tatapannya dingin namun fokus. Waktunya berangkat, ucapnya singkat. Zombie itu kini bukan lagi ancaman, melainkan rekan yang akan membantunya menembus neraka di luar sana. Mereka melangkah keluar ke jalanan kota yang sudah hancur. Pemandangannya sangat mengerikan. Banyak sekali zombie yang berkeliaran di setiap sudut jalan, mencari sisa-sisa kehidupan untuk dimangsa. Ling Mo menatap ke kejauhan dengan penuh tekad. Setelah menyeberangi jalan yang dipenuhi zombie ini, aku akan sampai di rumah Ye Lian, batinnya. Harapan untuk menemukan Ye Lian adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap waras di tengah lautan mayat hidup ini. Tiba-tiba, sebuah suara teriakan minta tolong, memecah kesunyian dari arah gedung lain. Suara itu memancing insting para zombie di sekitar. Ratusan mayat hidup itu serentak berlari liar ke arah sumber suara, meninggalkan area jalan yang semula padat. Ling Mo tahu ini adalah momen yang ia tunggu. Ini kesempatan kita sekarang, lari. Ia segera memacu kakinya secepat mungkin, sementara zombie yang dikendalikannya tetap mengikuti di belakang, berlari menembus jalur yang kini sedikit terbuka. Setelah berhasil berlari melewati kepungan mayat hidup di jalanan, Ling Mo segera mencari jalan pintas dengan menaiki tangga apartemen yang terbengkalai. Dari ketinggian, ia bisa melihat sumber kegaduhan tadi. Di sana, ada dua orang yang tampak sangat ketakutan di balik pagar besi. Ling Mo hanya mendecah melihat kebodohan mereka. Dua idiot itu, jika minta tolong dengan cara berteriak, kalian hanya akan menarik perhatian lebih banyak zombie, gumamnya dingin. Benar saja, suara teriakan mereka adalah lonceng kematian yang mengundang maut. Hanya dalam hitungan detik, pagar besi yang rapuh itu hancur di bawah tekanan ratusan mayat hidup. Gerombolan zombie langsung masuk membanjiri area tersebut, dan mulai memangsa mereka tanpa ampun. Jeritan minta tolong berubah menjadi jeritan kesakitan yang mengerikan. Ling Mo hanya berdiri diam, melihat kejadian itu dari kejauhan tanpa niat untuk membantu sedikit pun. Tatapannya kosong, dan tidak menunjukkan empati. Entah mengapa, aku tidak merasa kasihan saat melihat mereka berdua diserang, Ling Mo. Ia terkejut dengan pikirannya sendiri. Alih-alih merasa ngeri, ia justru merasakan sesuatu yang aneh, sebuah sensasi kepuasan yang samar. Apakah ini rasa senang? Mungkinkah rasa kemanusiaanku sudah terpengaruh akibat koneksi mentalku dengan zombie? Pertanyaan itu sempat melintas, namun ia segera menepisnya. Ia merasa tidak peduli lagi menjadi manusia atau monster, selama ia memiliki kekuatan untuk mencapai tujuannya. Tanpa kekuatan pengendalian zombie ini, ia tak akan pernah bisa menemukan Ye Lian. Ling Mo kembali fokus pada misinya. Ia menoleh ke arah zombie yang dikendalikannya dan memberikan perintah mental yang kuat. Awasi jalan di sebelah sana. Ia menatap sebuah bangunan di kejauhan. Rumah Ye Lian sudah dekat. Tekadnya kembali berkobar. Dia tak mungkin mampu pergi jauh. Aku harus menemukannya sekarang, pikirnya sambil terus melangkah, membiarkan jeritan di belakangnya memudar ditelan kegelapan kota. Zombie yang berada di bawah kendali mental Ling Mo terus melangkah menyusuri aspal yang retak. Makhluk itu tiba-tiba berhenti dan menatap kosong ke arah sebuah bangkai kendaraan besar di depannya. Sebuah bus kota dan mobil pribadi tampak saling bertabrakan dengan sangat keras hingga hancur. Ling Mo melihat pemandangan itu dari sudut pandang penglihatan zombienya. Apa itu akibat kecepatan mobil? Aku penasaran dengan keadaan penumpang di dalamnya, gumamnya datar. Ia membayangkan para penumpang yang mungkin terjebak di dalam bus itu, entah sudah mati atau telah berubah menjadi monster lapar seperti yang lainnya. Awalnya, Ling Mo berniat mengabaikan bus itu dan memerintahkan zombienya untuk terus berjalan. Namun,
Saat tatapannya menyapu badan bus yang hancur, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia terkejut luar biasa. Tunggu dulu. Matanya terbelalak panik. Ia mengenali rute bus tersebut. Ye Lian, dia selalu ke rumahku menggunakan bus 618 itu. Pikiran Ling Mo langsung kacau. Kenangan manis tentang Ye Lian yang sering berkunjung ke rumahnya kini berubah menjadi teror kenyataan. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin dia ada di sana. Tanpa membuang waktu, Ling Mo mengirimkan perintah mental yang sangat kuat. Ia menyuruh zombie yang dikendalikannya untuk segera melompat dan memeriksa bagian dalam bus tersebut. Penglihatan yang ia terima melalui mata zombie itu sungguh mengerikan. Di dalam bus, beberapa mayat zombie sudah terkapar tak bernyawa dengan luka yang tidak biasa. Namun, pemandangan paling mengejutkan ada di bagian belakang bus yang hancur. Terlihat sesosok wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih, yang kini ternoda darah. Wanita itu berdiri membelakangi pintu, tangannya sedang mencengkeram kepala salah satu zombie yang sudah mati. Darah Ling Mo membeku. Meski dalam kegelapan, ia mengenali siluet itu. Sosok itu adalah Ye Lian, namun dia bukan lagi Ye Lian yang dulu ia kenal. Di dalam kegelapan bus yang pengap dengan bau darah, sosok wanita bergaun putih itu perlahan memutar kepalanya. Ye Lian, yang kini telah sepenuhnya dikuasai oleh virus zombie, tidak lagi memiliki binar mata yang hangat. Matanya kini tajam, liar, dan penuh haus darah. Begitu merasakan kehadiran makhluk lain, ia langsung mengunci pandangannya tepat ke arah pintu masuk tempat zombie bawahan Ling Mo berada. Melalui koneksi visual dari zombienya, Ling Mo melihat wajah itu dengan jelas. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Rasa senang yang tadi sempat muncul kini berganti dengan kengerian yang murni. Ye Lian, kenapa jadi seperti ini? Teriaknya dalam hati, nyaris tidak sanggup memproses kenyataan bahwa gadis pujaannya kini adalah salah satu dari mereka. Ling Mo membeku dalam kepanikan, otaknya berputar mencari cara untuk menghadapi situasi ini tanpa menyakiti Ye Lian. Namun, Ye Lian yang sekarang tidak mengenal kata kompromi. Tanpa peringatan sedikit pun dan dengan kecepatan yang luar biasa, jauh melebihi zombie biasa, Ye Lian melesat maju. Ia langsung menerjang zombie yang dikendalikan Ling Mo dengan serangan yang brutal dan mematikan.